Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Pratama di Bootcamp Web Programming yang diadakan oleh Kampus Gratis. Nah, setelah kemarin kita mempelajari mengenai HTML, selanjutnya kita akan memperindah,nya dengan CSS, dengan styling CSS. Oke, masuk ke pertemuan pertiga. Pembahasan pertemuan 3 kali ini, yang pertama kita akan menambahkan CSS. Jadi kita akan membahas mengenai CSS sebagai bahasa untuk mengontrol tampilan HTML serta memperkenalkan konsep dasar dan aturan dari CSS. Kemudian kita akan menambahkan CSS meliputi metode penyisipan CSS seperti internal, inline, dan eksternal. Jadi nanti kita akan belajar menyisipkan CSS dengan 3 metode itu, ada inline CSS, ada internal CSS, dan eksternal CSS, serta penerapannya juga pada elemen HTML. Kemudian kita akan membahas juga mengenai selektor CSS. Nah, fokus pada penggunaan properti CSS untuk mengubah tampilan teks dan latar belakang HTML elemen. Nah, kemudian kita juga akan belajar mengenai menargetkan elemen HTML dengan spesifik. Dan kemudian juga kita akan menyematkan CSS eksternal dan selektor CSS, yaitu kita memahami manfaat dan langkah-langkah untuk menyematkan file CSS eksternal ke dalam dokumen HTML menggunakan text style. Nah, karena dari ketiga metode penyisipan CSS itu berbeda-beda juga biasanya cara pemanggilannya gitu. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, kemudian apa itu definisi CSS? Jadi CSS itu adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Jadi ini adalah bahasa yang digunakan untuk mengontrol tampilan dan format dari elemen-elemen HTML di dalam web. Nah, tujuannya, jadi fungsi dari CSS ini adalah untuk memisahkan konten atau HTML dari presentasi atau tampilannya, sehingga memungkinkan pengembang untuk mengubah tampilan halaman web secara terpusat dan efisien. Jadi dengan begitu juga user mungkin melihatnya lebih menarik ya, dan lebih terklasifikasi lah, lebih mudah untuk dibaca, dilihat. Nah, kemudian yang akan kita bahas mengenai konsep cascading. Jadi CSS ini mengikuti konsep cascading yang berarti gaya dapat diwariskan dan ditimpa dari berbagai sumber. Kemudian kita akan menambahkan CSS ke dalam dokumen HTML. Nah, yang pertama ini adalah inline CSS. Jadi inline CSS ini menyematkan CSS langsung ke dalam elemen HTML menggunakan atribut style. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, yang kedua internal CSS, kita juga akan menyematkan CSS di dalam text style di bagian head dokumen HTML. Kemudian selanjutnya kita juga akan mempelajari mengenai external CSS atau menyimpan kode CSS dalam file terpisah dengan ekstensi .css dan menyematkannya ke dalam dokumen HTML menggunakan tag link. Kita lihat ya. Kita langsung lihat saja penerapannya. Jadi yang pertama, di sini saya udah membuat contohnya ya. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan mengenai inline CSS. Jadi inline CSS itu, dia berarti ada di dalam satu line dari elemen HTML. Biasanya digunakan ketika hanya elemen itu saja yang menggunakan style seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini disebut inline CSS karena dia penggunaannya di dalam tag HTML dengan menggunakan style sama dengan masukkan seperti ini. Ini adalah contoh style untuk background image, URL image. Ini berarti pada style ini saya mengimport background image menggunakan image background menggunakan URL image.png. Nah, jika kita mau menggunakannya banyak CSS dalam satu line atau dalam satu inline, kita bisa memisahkannya dengan titik koma, lalu tambahkan mau stylenya apa, lalu kita tambahkan background repeat, no repeat, background repeat, no repeat, seperti itu, bebas mau style apa aja tergantung penggunaannya. Nah, itu untuk inline CSS, jadi penggunaannya seperti ini.